Sempat sewa dukun, begini nasib ART curi emas 10 kg senilai 16 miliar milik majikan. Seorang asisten rumah tangga bernama Solikha telah bekerja bertahun-tahun untuk majikannya. Sebagai orang kepercayaan, ia memiliki akses penuh ke dalam rumah dan segala isinya. Tak ada yang mencurigainya sedikit pun. Namun, di balik kepercayaan itu, ia menyimpan niat tersembunyi. Solikha mulai merasa bahwa kerja kerasnya sebagai ART tidak cukup untuk memenuhi keinginannya. Kesempatan terbuka saat ia mengetahui bahwa majikannya menyimpan emas batangan seberat 10 kg senilai 16 miliar rupiah di dalam brengkes rumah. Keinginan untuk memiliki kekayaan dalam sekejap mulai menguasai pikirannya. Ia kemudian mulai menyusun rencana matang untuk menggondol harta tersebut. Aksi pencurian yang terencana. Solikha tidak bergerak sendiri. Ia menggandeng dua orang komplotannya, Khairul Anam dan Soekarno Jayadiatma. Dengan perannya sebagai ART, ia berhasil membuat duplikat kunci brengkes dan lemari tempat emas disimpan. Pada hari yang ditentukan, mereka beraksi dengan sangat hati-hati memastikan tidak ada yang curiga. Mereka masuk ke dalam kamar majikan, membuka brengkes dengan kunci duplikat, dan membawa kabur emas tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Setelah berhasil, emas tersebut langsung mereka jual di beberapa toko emas dengan sistem bertahap untuk menghindari kecurigaan. Namun meskipun aksi pertama mereka berjalan mulus, keserakahan mereka tak berhenti di situ. Mereka ingin lebih banyak keuntungan dan tak ingin ada risiko majikan mereka melaporkan kejadian ini. Upaya menutup jejak dengan ilmu hitam. Disinilah kejahatan mereka menjadi semakin mengerikan. Ketakutan bahwa majikan akan mencurigai, mereka mendorong Solikha untuk mencari cara lain agar jejak mereka benar-benar hilang. Bersama Soekarno, mereka mencari dukun santet yang diyakini bisa membunuh majikan secara gaib. Mereka percaya bahwa dengan menghilangkan nyawa sang majikan, mereka bisa terbebas dari ancaman tertangkap dan tetap menikmati hasil pencurian tanpa gangguan. Namun rencana ini tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Dukun yang mereka sewa gagal menjalankan santetnya, sementara pihak kepolisian mulai mencium keanehan dalam kasus ini. Terungkap dan ditangkap. Saat majikan mulai menyadari kehilangan emas, ia melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa bukti yang mengarah kepada Solikha dan komplotannya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka akhirnya tertangkap dan diproses secara hukum. Kini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.